إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ألهمنا يا ربنا تقواك واجعلنا من عبادك الراشدين وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi wal rayhan wa nahnu litul istiqrarina ala hadhihi al ard wa ulfatina li awda'iha wa dhawahiriha wa li wad'ina nahnu kadhalika 'alayha. Nahnu lihadha kullih la nakadu nuhissu yadal qudrati allati wada'at hadhihi al-ardha lil anam. Wa ja'alat istiqrarana 'alayha mumkinan wa maysura ila al-haddi alladhi la nakadu nash'uru bih wa la nantabihu ila dakhamati ma'na al-istiqrar wa 'azamati ni'matillahi 'alaina fihi illa bainal hini wal hin. Hina yathuru burkan aw yamuru zilzal fayuarjihu hadhihi al-ardha al-mutma'innata min tahtina fatattaribu wa tamur. Inda idhin natadhakkaru ma'na al-istiqrar alladhi nastamti'u bihi ala hadhihi al-ard bi ni'matillah. والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة. لو أنهم ألقوا بالهم إلى أرضهم هذه التي يركنون إليها إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء الله. إن هي إلا هباءة سابحة في فضاء الله الوسيع. هباءة تسبح في هذا الفضاء المطلق، تسبح حول نفسها بسرعة نحو 1000 ميل في الساعة، وتسبح مع هذا حول الشمس بسرعة 60,000 ميل في الساعة. بينما هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد بجملتها في هذا الفضاء بسرعة 20,000 ميل في الساعة متجهة في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء. أجل لو أنهم ألقوا بالهم إلى أنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة التي تنهب الفضاء نهبا بهذه السرعة معلقة في أجوائه
jamak daripada jauh, bighairi syai'in illa qudratullahi tabaraka wa ta'ala. La dhallu abadan mu'allaqil qulubi wal absar. La dhallu abadan mu'allaqil qulubi wal absar wajifil arwahi wal awsal. La yarkanuna illa lil wahidil qahhar alladhi wada'al arda lil anam wa aqarrahum 'alayha hadzal iqrar. Wa laqad yassara lahum fiha al hayat wa hiya taduru bihim hawla nafsiha wa hawla asy-syams wa tarkubu ma'a asy-syamsi wa tawabi'iha bitilka sur'atil mudhilah. Wa qaddara fiha aqwataha allati yadhkuru minha huna al-fakiha wa yakhussu minha an-nakhla dhat al-akmam. Wa yakhussu minha an-nakhla dhat al-akmam. Wal kumu kisu tal'i alladhi yansha'u minhu ath-thamar. Wal kum kisu at-tal'i alladhi yansha'u minhu ath-thamar. ليشير إلى جمال هيئتها بجانب فائدة ثمرتها ويذكر منها الحب ذات الورق والسيقان التي تعصف وتصير طعاما للماشية ويذكر منها الريحان النبات ذا الريحة وهي ألوان من نبات الأرض شتى منها ما هو طعام للإنسان ومنها ما هو طعام للدواب ومنها ما هو روح للناس ومتاع. وإن هذا المقطع من تعداد أنعم الله وآلائه تعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان وتنسيق الشمس والقمر بحسبان ورفع السماء ووضع الميزان ووضع الأرض للأنام وما فيها من فاكهة ونخل وحب وريحان. إن هذا المقطع يهتف بالجن والإنس في مواجهة الكون وأهل الكون فبأي آلاء ربكما تكذبان وهو سؤال للتسجيل والإشهاد فما يملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن في مثل هذا المقام والله أعلم. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini yang bertalian berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, begitu juga kita akan saksikan hubungannya dengan ayat-ayat berikutnya yang mengingatkan kita akan nikmat, karunia, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita karunia-Nya terhadap manusia yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menerima karunia Al-Quran yang merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya untuk menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan penciptaan kita dari kebanyakan makhluknya, di mana makhluk-makhluk di bumi diciptakan untuk melayani manusia. Bahkan matahari, bulannya, bintang-bintang yang menjadi lampu yang meneranginya, semua diciptakan untuk melayani manusia. Sedangkan manusia itu sendiri diciptakan untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah sediakan baginya. Allah juga yang menganugerahkan baginya kecerdasan, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk memahami pembicaraan, untuk menyerap ilmu pengetahuan, mentransfernya bagi sesama saudaranya. Hingga Allah ketika mengingatkan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguhnya kami telah
menganugerahkan karunia kami yang begitu banyak kepada anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan, di lautan, dengan ilmu yang Allah ajarkan sekarang mereka mengarungi angkasa. Mereka memproduksi berbagai macam sarana transportasi udara yang mempercepat perpindahan mereka dari satu negeri ke negeri, benua ke benua, yang membuka wawasan mereka lebih luas. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami anugerahkan bagi mereka berbagai macam rezeki kami yang amat baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami karuniakan bagi mereka berbagai macam keutamaan atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Apakah ini tidak menyentuh hati kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah, sujud di hadapannya dan tidak menyombongkan diri, serta kita mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keridhaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan contoh pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan ukuran, dengan timbangan dan derajat. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang-bintang hingga pohon di bumi seluruhnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Matahari bulan beredar dengan ukuran dan hitungan yang begitu sempurna. Tak pernah lebih cepat dari yang ditentukan ataupun lebih lambat dari ketentuannya. Dan tidak pernah keluar dari orbit yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang-bintang yang jauh lebih besar dari bumi kita. Seluruh pohon-pohon di bumi yang Allah ciptakan bagi kita, seluruhnya sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Mereka bertasbih, mensucikan, memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah. Lalu bagaimana kita yang dilayani dan menerima semua karunia ini? Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit ditegakkan lalu Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangan. Allah tatghaw fil mizan. Allah ingatkan jangan kalian melampaui batas dalam hidup ini, keluar dari neraca yang Allah berikan kepada kalian untuk menjaga stabilitas dan keharmonian hidup kalian. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkan timbangan neraca bil qist dengan penuh keadilan. Dalam pergaulan kalian terhadap sesama kalian, berikan hak orang lain sebagaimana kalian ingin hak kalian dipenuhi. Wa qimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Lalu beralih kepada nikmat berikutnya, wal arda wada'aha lil anam. Dari terjemahan yang tadi kita dengar, diterjemahkan dan bumi diratakan bagi al-anam. Itu manusianya, termasuk juga jinnya. Kata wada'a dalam bahasa Arab berarti menempatkan, meletakkan, atau memposisikan. Bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala posisikan jaraknya dari matahari, begitu pula bobotnya, begitu pula kecepatan, ya. Dia mengitari dirinya, kecepatan mengitari mataharinya. Semua ini yang membuat kita semua di bumi dapat hidup dalam keadaan nyaman. Makhluk-makhluk hidup yang bermacam-macam, baik itu hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, mereka dapat menjalani kehidupan mereka karena posisi bumi yang memang telah ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Hingga suhu bumi juga terukur bagi kita semua. Kemudian juga dengan lapisan udara yang menjadi pelindung bagi kita. Kehangatan mataharinya. Begitu pula hadirin sekalian, kecepatan angin pada saat bertiupnya, semua ini
Demikian pula hujan yang turun. Angin yang mendistribusikan hujan ke daerah-daerah yang Allah perintahkan. Semua kalau seandainya manusia diberikan ilmu pengetahuan untuk betul-betul menghitung dan mengukur kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan bumi pada posisi yang begitu sesuai. Jaraknya dari mataharinya. Seandainya lebih dekat, apa yang akan terjadi? Seandainya lebih jauh lagi, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bumi akan terbang di angkasa terlepas dari gravitasi matahari. Ini betul-betul merupakan keajaiban. Ternyata bumi bukan hanya berputar mengelilingi dirinya di hadapan matahari, dia juga berputar mengitari matahari dengan kecepatan yang terukur. Matahari bersama bumi dan planet yang lain bersama bulan-bulannya dengan kecepatan yang tinggi mengitari pusat galaksinya. Kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berada pada falaknya, pada orbitnya. Dengan ukuran kecepatan yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kata wal arba wada'aha lil anam, dan bumi yang diposisikan oleh Allah untuk memenuhi persyaratan hidup bagi al-anam, bagi kita semuanya. Tapi kebanyakan manusia ternyata dia menjalani kehidupan tidak merasa antara mereka dengan Allah terdapat hubungan yang luar biasa. Hubungan yang menjelaskan kebutuhan ketergantungan kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bumi yang di mata kita begitu besar. Yang membuat manusia berkelahi, berselisih, berperang, bertarung untuk memperebutkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka dengan adil, penuh dengan rahmat. Akan mencukupi kebutuhan mereka sebagaimana firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi keserakahan, kerakusan, nafsu angkara murka yang mengakibatkan mereka mengobarkan peperangan yang begitu dahsyat dan mengerikan. Dan masih terus mengobarkan peperangan. Melakukan perbuatan-perbuatan biadab dengan casing dan bungkusan-bungkusan yang amat indah. Wal arda wada'aha lil anam. Kalau seandainya manusia menyadari bumi begitu kecil sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyid Qutb bagaikan haba. Tadi terjemahkan haba di sini bagaikan sebutir debu. Sebetulnya haba dalam bahasa Arab lebih halus dari sebutir debu. Karena kata haba ini adalah debu-debu halus ya, yang tidak mudah untuk terlihat. Pada saat matahari bersinar masuk ke jendela rumah kita. Pada bayangan matahari tersebut kita saksikan debu-debu halus ya, yang tidak terlihat tanpa cahaya tersebut. Tapi dengan bantuan cahaya matahari, debu-debu halus yang berterbangan terlihat di hadapan kita semuanya. Pada zaman dulu sering kita menyaksikan hal ini. Karena tidak banyak yang menarik perhatian kita. Tapi pada saat ini kita dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, haba tersebut adalah debu halus yang berterbangan yang ditampakkan oleh cahaya matahari yang masuk ke jendela kita. Nah, bayangkan para jamaah sekalian, bagaimana bumi yang begitu kecil, amat-amat kecil, dengan kita yang jumlahnya bermiliar-miliar yang menempati bumi ini, Allah menguji kita, apakah kita menjadi hamba yang bersyukur dengan mengabdikan hidup kita kepadanya, mengikuti aturan dan hukumnya, apa kita merusak aturan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa kita dari hamba-hamba yang bergantung kepada Allah berubah menjadi hamba-hamba yang angkuh, sombong, bangga? Ada yang mendapatkan kemuliaan nasab, dia menyombongkan diri dengan nasabnya. Yang mendapatkan kemuliaan harta, bangga dengan hartanya. Begitu pula gelar maupun kedudukan. Ini yang menjadi perhatian. Puluhan tahun dihabiskan hidupnya hanya untuk mengejar kekosongan semua ini. Bukan untuk mempergunakannya dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang Allah ajarkan. Ada lagi yang dibuat bangga dengan ketampanan maupun kecantikannya. Semua ini merupakan peringatan yang Allah ingatkan dalam kitab sucinya.
agar kita bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam. Lalu Allah jelaskan nikmat karunia yang Allah sediakan bagi mereka sebagai kebutuhan hidup mereka. Allah sebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbagai macam buah-buahan yang Allah sediakan bagi mereka. Yang tumbuh di daerah tropis, di daerah subtropis, masing-masing dengan keistimewaan yang Allah anugerahkan bagi mereka. Wan nakhlu dzatul akmam, secara khusus Allah sebutkan buah-buahan yang bukan hanya sebagai buah yang mereka nikmati, tapi juga sebagai apa? Makanan pokok bagi mereka, terutama sekali bagi bangsa Arab. Yang mengandung nutrisi, begitu juga kebutuhan gula yang mencukupi, mengandung juga karbohidrat. Wan nakhlu dzatul akmam, dan pohon-pohon korma. Dengan mayangnya yang mulai perlahan-lahan menampakkan at-tal'u. Mulai kita saksikan buahnya bermunculan sedikit demi sedikit. Setelah kembangnya bermunculan dari mayang tersebut. Kita bisa saksikan dengan mudahnya pada pohon pisang dengan jantungnya di saat dia mulai terbuka. Itu mirip dengan mayang korma. Walaupun tidak 100%, tapi perumpamannya mirip ketika jantung pisang mulai mengeluarkan bunga dan buahnya secara perlahan-lahan. Begitu pula pohon korma yang mengeluarkan buah-buahnya dari mayang-mayang tersebut. Pohon ini tidak terlalu besar, tapi buah yang terdapat pada pohon tersebut ternyata amat menakjubkan. Kalau kita ingin melihat bagaimana kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia ini, berjuta-juta jamaah haji berhaji ke tanah suci. Mereka menikmati buah korma, kemudian mereka mengangkutnya ke tanah air mereka masing-masing. Di tanah yang tandus dan kering kerontang tersebut, ternyata masih menghasilkan hasil yang melimpah melebihi kebutuhan dari mereka yang memakannya, baik itu pribuminya maupun para jamaah haji. Ini merupakan nikmat karunia Allah yang tak terhingga. Mereka bukan hanya mengalami swasembada korma, tapi mereka bisa mengimpornya keluar, padahal itu merupakan negara yang tandus dan kering kerontang. Semua merupakan nikmat karunia Allah yang tak terhingga. Wal habbu dzul asfi war raihan, kemudian di samping buah-buahan Allah tumbuhkan bagi mereka biji-bijian yang merupakan makan pokok bagi mereka. Baik biji-bijian seperti gandum, padi, kacang-kacangan. Kemudian dzul asfi war raihan, yang apa? Yang memiliki al-asfu. Al-asfu dalam bahasa Arab adalah kulit padi, kulit gandum, termasuk daun-daunnya, jerami-jeraminya, semua masuk dalam kategori al-asf. Ternyata sisa dari hasil panen, baik itu padi, gandum, dan lain sebagainya, daun-daunan, jerami-jeraminya ternyata bermanfaat, berguna untuk kebutuhan hewan-hewan ternak mereka. Yang pada akhirnya hasil hewan ternak mereka kembali kepada mereka. Bukan hanya dagingnya, bukan hanya susunya, hingga bulunya, bahkan termasuk kotoran-kotoran hewannya, menjadi limbah yang diuraikan untuk kebutuhan pertanian mereka. Tidak ada sesuatu yang tidak berguna. Semua, dari mulai biji-bijian hingga daun-daun dan jerami-jeraminya, termasuk juga seluruh hadirin sekalian limbah bermanfaat, berguna, di samping menyuburkan tanah untuk kebutuhan pangan hewan yang akan mengembalikan hasil-hasil yang melimpah bagi umat manusia. Bahkan ternyata daun-daun tersebut bukan hanya digunakan untuk pangan hewan, banyak yang menghasilkan berbagai macam tanaman obat. Kalau kita berangkat ke toko-toko obat terkenal seperti Guardian dan lain sebagainya, kita akan temukan di antara yang dijual, diperdagangkan dengan harga yang tinggi adalah wheatgrass,
yang diambil dari apa? Dari daun-daun dan termasuk batang-batang gandum yang digunakan untuk membantu menjadi serat yang digunakan untuk membantu pencernaan kita. Dengan harga yang tinggi bisa ratusan ribu. Dari apa-apa yang dianggap sepele oleh manusia. Jadi kita saksikan bagaimana bukan hanya buah-buahan, biji-bijian yang beraneka macam sampai kepada limbahnya pun berguna. Orang di kampung-kampung pada zaman dahulu kala membuat kompos dari sampah-sampah yang berjatuhan. Walaupun dengan cara yang salah membakarnya, sekarang lebih efektif lagi tanpa menggunakan cara pembakaran yang menimbulkan polusi, bisa menghasilkan kompos-kompos yang membawa kesuburan bagi tanaman. Dari semua nikmat yang tadi Allah sebutkan, di antaranya warraihan. Ar-raihan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan aroma yang semerbak. Yang kita pergunakan sebagai parfum kita. Demikian pula pengharum pakaian kita, pengharum makanan kita. Bahkan bukan hanya tumbuhan, sampai hewan pun seperti misik diambil ya, dari sejenis rusa. Begitu pula ambar diambil dari ikan yang bernama ambar yang menghasilkan aroma yang semerbak. Allah sediakan bukan hanya sekedar makanan, minuman, dan bumi yang stabil untuk kita diami, tapi Allah sediakan beraneka macam nikmat dan karunia. Lalu setelah itu Allah menggugah kita semua, menghentak kita yang sedang lengah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah tidak mengatakan fabi ayyi ni'matillahi atau ni'amillahi tukadziban, tapi Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh karena itu Quran sering menyebutkan fadhkuru ala Allah. Karena di samping mereka merupakan nikmat, merupakan tanda-tanda ayat-ayat bagi kita yang begitu jelas, nampak, gamblang di hadapan kita untuk menggugah kesadaran kita. Ini mana dari tanda-tanda kebesaran Allah yang merupakan nikmat yang Allah limpahkan bagi kalian, wahai jin dan manusia yang kalian ingkari. Kenapa kalian begitu terpana, terpukau menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia? Penemuan-penemuan yang ditemukan mereka atau kebaikan yang diberikan oleh seseorang manusia kepada kamu, kamu banggakan, kamu sebut, mengatakan kamu berhutang budi padanya dengan seluruh hidup kamu. Hanya dengan sedikit pemberian. Lalu bagaimana pemberian karunia Allah kepada kita? Ada seorang pejabat diangkat menjadi menteri. Dia mengetahui yang mengangkatnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan perbuatan yang tidak benar. Lalu seorang mengingatkan dia untuk menegur majikannya yang mengangkatnya. Mengingatkan dia untuk sadar dari perbuatan yang tidak benar. Dia mengatakan, saya merasa malu, saya banyak berhutang budi kepadanya. Saya nggak bisa melupakannya. Kalau kamu tidak bisa melupakan kebaikan sesama saudara kamu, bagaimana kebaikan dan karunia Allah terhadap dirimu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita menyadari diri kita, kelemahan kita, juga kediaman kita yang begitu kecil di alam semesta. Pada akhir-akhir ini, kita menyaksikan foto-foto gambar dari bertriliun-triliun galaksi, bukan bintang. Triliunan galaksi yang ditemukan melalui teleskopnya, baik itu Hubble ya, maupun James Webb yang terakhir ini, membuktikan kepada kita bahwa kita bukan satu-satunya makhluk yang hidup mendapatkan perhatian dari Allah. Di alam semesta ini terdapat beraneka kehidupan yang tidak kita ketahui. Kalau kita berpaling kepada Allah, sesungguhnya sedikit pun kita tidak akan merugikan kebesaran dan keagungan Allah. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, dari makhluk yang tadinya begitu kecil akan menjadi sebutan di tengah-tengah alam semesta. Oleh karena itu, makhluk yang kerdil, kecil, lemah, miskin seperti kita, begitu kita mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, kita betul-betul akan terangkat dari tempat yang rendah menuju kemuliaan. Tapi mereka yang tak bersyukur dari tempat yang tinggi mulia, mereka akan jatuh menuju tempat yang paling rendah. Sebagaimana firman Allah,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena dia tidak bersyukur, thumma radatnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakim. Bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Inilah sedikit renungan bersama Sayyid Qutb yang mengajak kita untuk langsung berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sebagai sebuah tafsir. Sayyid Qutb dalam fi Dhilal Al-Quran mengajak kita menyatu, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan menafsirkan Al-Quran bagi kita. Nah, ini yang penting betul-betul untuk bisa kita rasakan, dan kita juga mengajak keluarga kita, orang di sekeliling kita untuk dapat merasakan dan menikmati makdubatul Quran. Bukan hanya membaca tafsirnya untuk kita banggakan, kita ajarkan, tapi untuk kita resapi dan kita hayati. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin sedikit mau mengkaitkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Ar-Rahman ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini yang sesuai untuk kehidupan manusia. Bukan itu saja, bahkan Allah Subhanahu wa taala siapkan segala sesuatunya untuk kepentingan manusia. Bahkan Allah tundukkan bumi ini untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Di dalam surah Fussilat, bagaimana Allah persiapkan bumi ini dengan berbagai bahan-bahan makanannya untuk makhluk di bumi ini, yang mana Allah sudah siapkan. Seperti tadi Ustaz Husain katakan, sebenarnya cukup seberapapun umat manusia ini, jumlah mereka, dengan bekal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di bumi, dengan juga ilmu yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia ini, mereka pasti bisa memenuhi kebutuhannya. Hanya yaitu keserakahan manusia lah yang membuat ada sebagian umat manusia kelaparan, sementara yang lainnya membuang-buang makanan seperti itu. Di dalam surah Fussilat Allah terangkan bagaimana dalam ayat 9, 10 itu, 11. Allah ciptakan bumi ini. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah ya Rasulullah, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Apakah kalian kufur, ingkar dengan zat yang telah menciptakan bumi fi yawmain, dalam 2 masa. Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian jadikan bagi Allah pencipta alam semesta ini tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin. Allah yang menciptakan tersebut adalah Tuhan semesta alam. Di sini Allah sebutkan Allah ciptakan bumi fi yaumaini, dalam 2 masa. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan Allah jadikan padanya rawasiya, gunung-gunung, min fawqiha, di atas bumi tadi. Jadi bumi secara kosong fi yaumaini, ya, sebagaimana Allah ciptakan benda-benda yang lain, langitnya lainnya. Tapi Allah jadikan padanya ada gunung-gunung, Allah berikan keberkahan padanya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dan berbagai hal yang Allah atur di sana, termasuk atmosfernya semuanya bagaimana Allah atur, Allah siapkan, dan Allah tentukan padanya aqwataha,
Ya, Allah tentukan di sana apa bahan-bahan makanannya untuk makhluk di bumi ini. Ini juga fi arba'ati ayamin, artinya dengan tadi dua masa ditambah lagi dengan 2 masa lagi jadi 4 masa. Kita lihat di sini bagaimana kalau kita analogikan bangun rumah, kalau hanya strukturnya saja cepat gitu. Tapi bagaimana kalau dengan interiornya, ya, dengan berbagai perlengkapannya, itu waktunya mungkin sama dengan bangun struktur yang tinggi itu. Jadi memang walaupun kelihatan simple, tapi Allah siapkan berbagai hal di bumi ini dalam waktu juga yang lama. Ini tentunya waktu ini ya, kalau Allah menghendaki cepat bisa saja, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan proses seperti itu agar supaya hal ini bisa dipelajari oleh manusia. Allah ciptakan, kalau Allah menghendaki, Allah ciptakan bisa saja dalam waktu sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan misalnya tumbuh-tumbuhan, kita nanam mangga asalnya dari misalnya biji ataupun dicangkok atau apa. Ya, dengan masa waktu tertentu, ya, kemudian nanti berbunga, ya, dari tunas kemudian besar-besar berbunga, berbuah dan sebagainya. Itu semuanya memerlukan waktu, dan ini dengan adanya waktu dalam perkembangbiakannya ini sehingga bisa dipelajari. Kalau Allah jadikan misal tumbuhan itu langsung jadi langsung tiba-tiba tumbuh pohon mangga misalnya dan berbuah seperti itu. Ini orang nggak bisa pelajari, bingung gitu seperti itu. Nah inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala siapkan segala sesuatunya dengan ada masanya seperti itu. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala siapkan memang bumi ini, ya, untuk kepentingan manusia, untuk makhluk hidup di sini, dan juga termasuk untuk kebutuhan makhluk hidup di dunia ini. Tapi manusialah Allah ingatkan, Allah tatghaw fil mizan. Manusialah yang membuat ketidakseimbangan ekosistem yang ada di dunia ini. Ya, membuat segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan dengan stabil, dengan serasi, dengan harmonis. Manusialah yang merusaknya seperti itu. Oleh karena itu, apa yang Allah firmankan dengan cara singkat ini sebenarnya mengandung makna yang dalam di dalam perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak merusak alam ini, melakukan eksplorasi seperti yang sekarang mulai ribut, ya, bagaimana tambang dikeruk tanpa memperhatikan lingkungan seperti itu, tercemar, akhirnya kehidupan manusia jadi banyak tercemar, ya. Ini adalah bagian dari apa yang Allah ingatkan, Allah tatghaw fil mizan tadi, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan kerusakan alam. Allah alam. Fadhalu ya ikhwan, silakan. Dan Mahdi katanya ada pertanyaan yang nggak sempat kita dengar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ustaz, pertanyaan yang kemarin yang belum terjawab itu yang berkaitan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ini urutannya kenapa 'allamal Qur'an padahal manusianya belum diciptakan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah, tadi juga Ustadz Hamzah sudah menjelaskan tentang bagaimana manusia mendapatkan pemahaman-pemahaman ketika diberikan satu space, kemudian
manusia mendapatkan bayan. Nah, apa kaitannya Ustadz antara Allamal Quran, Khalaqal Insan dengan Allamahul Bayan? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, yang tadi Ustadz jelaskan kan ada ayat juga wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid dan seterusnya itu ya. Ada penjelasan seperti itu. Nah, kata Ar-Rahman ini kalau misalnya berkaitan dengan mukmin, tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa may ya'shu an dzikrir rahman. Bagaimana penjelasan hubungan antara ayat ini dengan pemahaman tentang Ar-Rahman? Itu yang kedua Ustadz. Yang ketiga mungkin berkaitan dengan mizan. Apakah mizan ini seperti timbangan-timbangan, seperti kita ke warung ada timbangan, apakah mizan ini merupakan adanya keseimbangan alam yang merupakan gambaran tentang matahari, bulan, dan segalanya? Itu aja Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kalau kita renungkan surat Ar-Rahman ini, yang dimulai dengan nama Allah Ar-Rahman, yang berarti yang Maha Pemurah. Allah sedang mengingatkan kita akan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, menempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya. Tanpa kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia, tanpa ilmu, manusia tak berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Arti kalau seandainya manusia dipisahkan dari kecerdasan dan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, apa bedanya antara manusia dengan hewan-hewan yang lain? Dari sisi fisik, kita kalah dengan hewan-hewan yang lebih besar. Dari penciuman, dari ketajaman mata, kita kalah dibandingkan, bahkan dalam ketajaman mata ya, dengan kucing kita kalah. Dengan penciuman kita dibandingkan dengan anjing pun kalah. Arti kalau seandainya kita ditempatkan di muka bumi bersama hewan-hewan tersebut, tanpa ilmu kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita akan menjadi khalifah terkemuka di atas muka bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menjelaskan nikmatnya kepada kita dalam penciptaan manusia, Allah mengingatkan nikmat yang terbesar bagi kita. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ar-Rahman yang mengajarkan kepada kita, ya, baik itu manusia maupun jin, Al-Quran. Ini menggambarkan bagaimana hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan keistimewaan pengajaran pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita layak menjadi khalifah terkemuka di atas muka bumi yang menerima berbagai macam karunia. Bahkan kita dilayani oleh berbagai macam makhluk yang terdapat di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan bagi kalian semua yang terdapat di bumi. Sedangkan kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Ahmadi maupun ikhwan akhwat yang lain, coba kira-kira kalau kita renungkan. Dapat tidak kita bandingkan antara Al-Quran yang merupakan ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Kita bicara di luar sains, kita bicara mengenai tuntunan agama yang bersumber dari Al-Quran dengan apa-apa yang bersumber dari riwayat-riwayat, dongeng-dongeng, dan cerita-cerita yang mulai berkembang sebetulnya pada masa-masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mulai berkembang al-qasasun, tukang dongeng, tukang cerita yang bercerita di masjid-masjid, di majelis-majelis. Dari sana mulai menyebar hadis-hadis palsu. Karena dongeng-dongeng tersebut begitu populer
hingga dianggap ini merupakan riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kita jumpai dalam buku-buku hadis. Padahal kita tahu bahwa agama itu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang betul-betul sakral, suci, tidak terdapat keraguan padanya. Adapun riwayat, untuk memastikan kebenarannya, kita kembalikan pada Al-Quran yang merupakan mizan bagi kita, neraca, yang menerangkan yang asli dan palsu. Sebagaimana kalau kita memiliki katakan mata uang dolar, mata uang rupiah, untuk membuktikan keasliannya kita menggunakan scan yang menunjukkan keaslian mata uang dolar atau kepalsuannya. Scan ini namanya mizan. Walaupun dalam bentuk scan, tapi dia bernama mizan. Karena dia berfungsi untuk mengukur kebenaran, keaslian, dan kepalsuannya. Jadi kata mizan ini mencakup makna yang luas. Termometer termasuk mizan. Begitu juga alat pengukur gempa juga dinamakan mizan. Kecepatan angin juga alat pengukurnya dinamakan juga sebagai mizan. Nah, Al-Quran Allah jadikan sebagai mizan bagi kehidupan kita. Nah, untuk menentukan benar tidak benarnya sikap perbuatan kita, kembali kepada Al-Quran. Begitu juga kebenaran riwayat yang bermacam-macam yang terkumpul ini, kalau hanya dikembalikan pada sanadnya, sifatnya subjektif. Apalagi dengan pertarungan, pertentangan politik yang pada masa-masa setelah Khulafa ar-Rasyidin, kita lihat pemalsuan riwayat begitu banyak, masing-masing memalsukan riwayat untuk mendukung kepentingan mereka. Demikian pula munculnya madhab-madhab pemikiran untuk mendukung dogma-dogma mereka, mereka juga memalsukan riwayat. Sedangkan yang tak dapat dipalsukan, yang tidak akan ada perubahan adalah Al-Quran dan tidak terdapat keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran yang berasal dari ilmu Allah, yang diturunkan Allah, dan kita terima saat ini sama seperti ketika pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau Allah mulai dengan Al-Quran, Ar-Rahmanu 'allamal Quran, Al-Quran ini sebetulnya yang mengantarkan manusia menuju kemuliaan. Yang menerangi hidup mereka. Yang menjamin keselamatan mereka bila mereka ikuti. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sebaliknya وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Jadi kita lihat bagaimana jaminan dari Allah bagi mereka yang mengikuti petunjuknya. Dengan sendirinya ini menunjuk kepada kitab sucinya. Ini berlaku untuk para nabi, berlaku juga untuk kita semuanya. Jadi dalam menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebutkan Al-Quran berada pada urutan pertama untuk menjelaskan pada kita kedudukan yang agung mulia bagi manusia yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Yang akan mengangkat martabat mereka dari kehidupan hewan menuju kehidupan insan yang mendapatkan karunia dan kemuliaan dari Allah dan layak untuk diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itu Allah sebutkan tentang penciptaan manusia yang juga merupakan nikmat. Kita kalau bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, afiat, kalau kita renungkan, kita bersyukur tak terhingga pada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Karena kalau kita tidak berikan kesempatan lagi, kita tidak dapat sama sekali untuk bertaubat kembali kepada Allah, untuk menambah bekal kita, memperbaiki juga akhlak perilaku kita yang tidak benar. Jadi kehidupan ini betul-betul merupakan nikmat karunia yang tak terhingga. Hingga dalam doa kita sebutkan ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Karena hidup itu sendiri merupakan landasan dari seluruh nikmat. Nah setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan nikmat yang ketiga, yaitu kecerdasan, kemampuan yang Allah berikan kepada manusia yang betul-betul amat menakjubkan. Sebagaimana yang pernah kita renungkan sebelumnya. Nah selanjutnya bicara mengenai mizan tadi, sebagaimana yang telah kita fahami.
Allah meletakkan mizan di langit yang dibangun dan ditegakkan, juga meletakkan mizan pada bumi kita, juga memberikan kita mizan melalui kitab suci yang Allah turunkan sebagaimana firman-Nya, wal waznu yauma idzinil haq, ay wal waznu yauma idzinil haq, dengan sendirinya al waznu di sini mubtada, yauma idzin merupakan keterangan waktu di hari kemudian nanti, al haq merupakan khabar dari al waznu tersebut. Artinya al-haq sebagaimana yang kita pelajari dalam Al-Quran, semua menunjuk kepada Allah dan apa yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan timbangan pada hari tersebut yang akan menimbang amal manusia adalah al-haq yang tidak meragukan, yaitu Al-Quran. Quran sebagai neraca timbangan yang akan menentukan lulus dan gagalnya seorang dalam hidup ini. Oleh karena itu menjadi kewajiban ulama untuk menyampaikan Al-Quran. Sebagaimana Rasul membacakan Al-Quran. Tapi ulama telah membawa umat jauh dari Al-Quran, bahkan berupaya menghalang-halangi mereka untuk rujuk kembali kepada Al-Quran. Wal waznu yawma idzinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Ketika mereka menolak ayat-ayat Allah, mereka zalimi diri mereka. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Al-Quran yang Allah anugerahkan bagi manusia. Seharusnya menurut urutan manusia dulu, kemudian Al-Quran. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala posisikan Al-Quran di depan untuk menerangkan dialah merupakan kitab yang akan mengantarkan manusia menuju kemuliaan. Manusia seutuhnya, kalau tidak mereka akan lebih rendah dari hewan-hewan yang lain. Jadi kalau seandainya manusia tanpa diberikan petunjuk oleh Allah, maka mereka taubahnya bagikan hewan-hewan yang bertarung untuk kebutuhan makan mereka. Bahkan bisa saling memakan, memangsa sesama mereka. Sebagaimana yang kita saksikan di tengah-tengah abad modern ini, manusia masih banyak yang melakukan berbagai macam perbuatan brutal. Seperti yang kita saksikan kelakuan Israel di mata dunia. Sebagian besar dunia duduk berpangku tangan. Bahkan bangsa Arab yang bertetangga yang menyaksikan pembantaian yang begitu sadis. 57.000 korban yang binasa, dari orang dewasa 19.000 anak-anak kecil yang binasa. Kota yang hancur. Ini perang bukan di antara kekuatan militer dengan kekuatan militer, tapi perang di antara negara yang didukung oleh negara-negara besar menghadapi rakyat sipil yang diharamkan oleh apa? Oleh peraturan dan undang-undang internasional. Tapi kenapa kok PBB berdiam? Tidak bersuara untuk memberikan sanksi kepada Israel. Atau sanksi kepada negara-negara yang memberikan dukungan pada Israel. Kita lihat bagaimana manusia di saat diberikan kekuatan, diberikan kenyamanan, akan melakukan berbagai macam kejahatan di atas muka bumi. Tadi satu lagi Ahmadi, apa yang antum sebutkan? Yang tadi hampir semuanya Ustaz kejawab, tapi tentang apalagi? alam Al-Quran, tadi tentang apa namanya? Alam Al-Quran khalaqal insan allamahul bayan. Relasi antara allamahul bayan dengan khalaqal insan dengan allamal Quran. Baik. Sekarang itu hubungannya kan erat sekali ya. Artinya katakan manusia dengan kecerdasan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Tanpa panduan, tanpa petunjuk, kira-kira bagaimana? Kita umpamakan katakan Allah berikan kita bola mata yang sehat dan baik. Tapi dalam kegelapan tanpa ada cahaya. Niscaya beda keadaannya dengan seorang yang sehat kedua bola matanya mendapatkan penerangan dan cahaya. Dan Quran sebagai nur. Dengan Quran sebagai nur, maka dengan kecerdasan akal yang Allah berikan kepada mereka, mereka dapat apa? Dapat betul-betul menemukan kebenaran tanpa harus melakukan percobaan dalam masa yang panjang atau eksperimen, menjadikan manusia sebagai kelinci percobaan. Begitu juga sebagai hudan, mereka punya arah tujuan hidup yang jelas. Begitu juga sebagai furqan, sebagai mizan, mereka akan betul-betul apa?
akan betul-betul terbebas dari keraguan dengan sikap perbuatan yang mereka lakukan. Karena kalau tidak, tanpa ada mizan yang Allah berikan kepada kita, setiap orang punya mizan, punya tolak ukur. Kalau sebahagian, katakan orang mengatakan bahwa LGBT itu perbuatan yang haram, sebahagian lagi akan mengatakan dia merupakan varietas seksual. Dan setiap orang berhak menikmati hak asasinya. Quran menjelaskan bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang keji dan tidak benar, yang merusak kehidupan manusia, yang dapat memutus juga kesuburan dan perkembangan umat manusia dan melahirkan berbagai macam penyakit. Jadi hubungan antara Allamal Quran, kemudian khalaqal insan, yang diciptakan dalam keadaan kosong dengan pencerahan bimbingan petunjuk Al-Quran dan kecerdasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, manusia dapat mencapai puncak ketinggian kebesaran sebagaimana yang kita jumpai dari masyarakat jahiliyah yang rendah hina. Mereka terangkat menuju puncak kemuliaan dengan karunia Allah, Al-Quran yang Allah turunkan dan langsung merupakan buah pengajaran Allah. Dan kata allama dalam bahasa Arab di sini kita tahu, kata allama yu'allimu beda dengan a'lama yu'limu. Allama di sini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, yang berulang-ulang melalui Al-Quran yang Allah ajarkan kepada manusia. Dan setiap masa Allah akan mengajarkan, menerangkan kepada manusia Al-Quran yang akan menjawab tantangan-tantangan zaman pada saat yang mereka hadapi. Oleh karena itu, apa yang Allah buka pada masa sahabat Nabi kita, pada masa tabi'in, beda dengan apa yang Allah buka pada saat ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, bukan membuat kita ragu terhadap Al-Quran, malah meyakinkan kita terhadap Al-Quran. Meyakinkan kita, karena ternyata penemuan-penemuan, terobosan-terobosan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, malah menambahkan keyakinan kita kepada Al-Quran, maka lahirlah pemahaman-pemahaman baru, seperti yang Ustaz Hamzah katakan. Dulu orang menafsirkan alaqah sebagai gumpalan darah. Lalu setelah manusia dapat melihat, menyaksikan perkembangan janin dalam perut ibu mereka, mereka menemukan ternyata kata alaqah itu yang paling tepat, sesuatu yang melekat pada dinding rahim. Dan terus penemuan-penemuan terobosan-terobosan manusia akan menambahkan keyakinan kita kepada kebenaran Al-Quran. Bahkan dengan penemuan AI yang dianggap merupakan terobosan yang luar biasa, bukan merupakan makhluk hidup, tapi hasil produk manusia. Ditanya, seandainya kamu, katakan manusia, agama mana yang kamu akan pilih? Dia mengatakan, saya akan memilih Islam. Dia bisa menjawab bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab yang layak dikatakan sebagai kitab suci. Ketika AI ditanya, seandainya kamu ini iblis, apa yang kamu akan lakukan terhadap manusia untuk menyesatkan mereka? Dijawab oleh AI, saya akan membuat manusia hidup dalam keadaan nyaman. Pada saat mereka nyaman, mulai karakter-karakter buruk mereka akan bermunculan. Kecuali orang yang beriman dan sedikit sekali dari mereka. Jadi begitu orang dibuat nyaman, dibuat senang, langsung kesombongannya, kebanggaannya, dan dorongan ke arah kerusakan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, mengatakan, inilah akhsha alaikumul faqr. Saya tidak khawatir kalian menghadapi kemiskinan. Walakinnani akhsha antum satu alaikumud dunya. Tapi saya takut dunia akan dibentangkan bagi kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatil umam as-sabiqah. Lalu kalian dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelum kalian dibinasakan dengan kemewahan hidup seperti yang kita jumpai pada Saudi Arabia, Emirat Arab. Mereka bukan mendukung saudara mereka, malah merasa terganggu dengan peperangan tersebut yang mengganggu mereka, mengganggu juga arus wisata, yang membuat mereka merasa tidak nyaman di mata dunia. Mereka mengadakan pesta-pesta, mausim-mausim hiburan, mengundang artis-artis dari luar, sedangkan ulama-ulamanya berdiam memberikan fatwa seolah setuju dengan perbuatan tersebut dan mengecam, mengutuk para pejuang di Gaza bahwa mereka merupakan antek-antek Iran, padahal mereka membela hak mereka. Ini luar biasa menakutkan, mengerikan, kehidupan nyaman yang membuat kita hanyut dan lupa, hanyut bersama pesona dunia ini. Oleh karena itu orang yang diberikan cobaan, sebetulnya
dia patut bersyukur dengan cobaan ini selalu diingatkan pada Allah. Terkadang bekalnya bernyusul, terkadang dia menghadapi tekanan, terkadang dia menghadapi fitnah, dan pada saat itu dia hanya bisa berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tanpa Al-Quran, tanpa bimbingan dari Allah, walaupun dengan kecerdasan yang dimiliki, la syai', tak berubah, mirip dengan hewan-hewan yang sama sekali tidak memiliki pencerahan dalam hidup ini. Tapi Al-Quran yang mengangkat martabat kita semuanya. Karena kita ada pengajian lagi di Rasilnya, insya Allah kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. وهل الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين